keadaan darurat negara nih. Bisa-bisa kalau angka kelahiran di negara kita turun terus 50 tahun lagi populasi kita tinggal setengah lagi. Aduh, gimana ini? Nikah yuk. Nih, enggak. Kalau 50 tahun lagi populasi kita bakal setengah, berarti 100 tahun lagi kita bakal punah. Lah, malah ketawa dia. Syukurin. Kok bisa gitu sih negara kalian? Sebal, cowok di sini terlalu patriarki. Apa-apa cowok yang diagukan cowok, cewek apa? Udah nikah, cuma ngurus anak di rumah aja udah kayak pembantu. Mending gua ngejar karir. Gak nikah, gak punya anak. Tapi kan adil. Cowok nyari duit, cewek ya di rumah aja ngurus anak. Si Basik ya, nggak mau. Udah ngerti kan ya? Kenapa angka kelahiran di sini turun terus? Lagian mana sempat sibuk kerja siang malam di sini, mana sempat kenalan ngedate gitu, nggak sempat. Ya kalau emang mau nyari pasangan nggak bakal kehalang lah sama kesibukan. Banyak cara. Kayak di Indonesia nih, kita pakai Vika di sana. Itu dating apps gitu. Di sini kamu bisa kenalan sama cewek-cewek yang cakep. Yang cewek juga bisa kenalan sama cogan-cogan di sana. Bisa kalian aja kenalan, aja ngobrol. Siapa tahu kan jodohnya emang di sini. Kalau di Indonesia mah nggak pernah khawatir masalah jodoh. Tapi ini baca berita angka pernikahan di Indonesia turun terus tuh. Terus ini karena apa? Sibuk kerja? Ya karena belum dapat aja. Makanya gue download Vika ini. Udah, lanjut nyari jodoh nggak nih? Download Vika buruan. Ya, udah download ini. Nyari cewek di Vika aja. Cewek di sini malas sih. Kok gue ditinggalin sih? It's king of fruit. It's so expensive. Di Amerika satu buah ini 1,5 juta rupiah. It's so smelly, but I don't know. It's quite so expensive. 1,5 juta. Si beko-beko ini yang jual itu, Bang John. Nih, lagi musim di Indonesia nih 10 ribuan doang nih. Lebih gede, enak. Wangi. Harry fruit. Rambutan, ya elah. Iya, rambutan. Tapi ya, di Belanda yang makan ginian cuma orang kaya doang. Soalnya, ini 6 bijinya 7 euro, sekitar 115.000 rupiah gitu. 6 biji tuh, bayangin kalau sekilo. Berapa harganya? Sekedar saran sih, yang tinggal di Eropa kalau lagi susah ekonominya, mending jual rambutan aja. Segini di Indonesia 10.000, ambil di Indonesia jual lagi tuh di Belanda. Tuh, 100.000 tuh. Batok kelapa di Inggris sering dijadikan bahan kerajinan dan perekonomian tinggi. Mangkok dari batok kelapa ini 250.000 sampai 500.000 rupiah di sini dijual. Karena apa? Karena bernilai seni tinggi. Ya, madam nih, banyak nih batok kelapa sisa tahun baruan kemarin. Nih, saya jual 50.000 aja nih satu. Poles dikit aja udah. Mau nggak? Mau. Nah, gitu dong. Hai cantik. Apa sih? Kenapa di Belanda banyak makhluk kayak gini sih? Udah maklumin aja, soalnya Belanda itu negara Eropa pertama yang ngelegalin pernikahan sama jenis. Kalian di Eropa aneh banget dah. Negara maju-maju, tapi kok pikiran kalian tuh kayak maju mundur gitu. Udah, ayo ke museum yuk. Gimana museumnya? Bagus kan? Bagus sih. Tapi kok gue lihat-lihat dari tadi kok banyak banget replika benda-benda bersejarah dari Indonesia. Replika? Yang aslinya tuh di sini. Negara kalian tuh yang majangin replika di museum. Yang aslinya di negara lu. Ya kan negara lu kita jajah. Jadi barang antik-antiknya ya kita ambilin juga lah. Atau kalian juga nggak peduli ngejaga warisan leluhur aja kalian nggak bisa. Ini lu nyari ribut apa gimana? Tenang. Ini bahasa Indonesianya apa? Ember. Iya sama. Di Belanda juga ember namanya. Terus ini apa bahasa Indonesianya? Handuk. Sama, bahasa Belandanya juga handuk. Ya terus kenapa? Ya harusnya kalian terima kasih lah udah kita jajah. Kalian bisa tahu ini namanya handuk. Coba kalau kalian nggak pernah kita jajah, kalian nggak bakal tahu ini namanya handuk. Mungkin namanya sekarang jadi gitu. Minuman di Australia aneh banget ya. Ada asam-asamnya gitu. Tapi kayaknya bukan jeruk nih. Apa nih? Oh, ini dicampur semut hijau, makanya asam-asam kayak gitu. Semut, nggak usah lebay. Di sini tuh udah biasa semut jadi bahan masakan. Dicampurin sama minuman, dicampurin sama masakan udah biasa. Ya udah, kalau nggak suka minumannya, ayo kita makan yuk. Nggak mau lagi minum, nggak mau lagi makan. Pokoknya tapi makanannya nggak dicampur semut kok. Oke, makan apa? Kaki domba, domba goreng, domba panggang, domba. Kok domba semua sih? Nggak ada yang lain apa? Soalnya populasi domba di Australia tuh banyak banget, 150 juta, lebih banyak daripada manusianya di sini. Waduh. Apa mau daging kanguru? Ayam deh, ayam aja. Aduh. Lucu banget. Ini tuh koka, julukannya hewan paling bahagia di dunia. Pantes gemes banget ini. Enak banget ya di Australia. Banyak hewan-hewan lucu kayak gini. Iya, tapi tetap harus hati-hati. Soalnya di Australia ada juga hewan yang berbahaya kayak ular. Tiap tahunnya aja ada 3.000 kasus gigitan ular di Australia. Waduh, Baru ngomong sih. Mulan.
Ini serius, di Korea punya anak dapat 1 miliar dari pemerintahnya. Serius, tepatnya di Incheon. Wah, enak bener. Bisa cuan nih. Program kayak gini dibikin biar meningkatkan angka kelahiran. Soalnya di Korea angka kelahirannya turun terus, hampir nggak ada. Orang-orang pada ogah nikah. Aduh, belum nikah lagi gimana mau punya anak ini. Aduh, 1 miliar ya, wah. Bisa beli rumah, beli mobil, jadi owner skincare. Skincare mulu. Duit 1M yang dikasih itu bukan buat dibeliin barang kayak gitu. Uangnya berupa subsidi jaminan kesehatan, pendidikan, sama makanan yang terjamin sampai anaknya umur 18 tahun nanti. Dapat makan siang gratis nggak? Itu negara lu. Pokoknya di sini komplit. Ibu hamil aja dapat tunjangan sekitar 6 juta rupiah. Wah, enak banget gitu. Emang di Indonesia nggak dapat kayak gini? Dapat sih. Dapat apa? Dapat ucapan selamat ya Pak, anaknya cowok. Pengangguran merapat. Tinggal di negara gua aja. Soalnya pengangguran juga dapat gaji sampai $600 tanpa syarat. Enak kan? Pemerintah kami bikin program kayak gini biar rakyatnya inisiatif buat nyari kerja. Negara kami juga jadi yang pertama loh bikin program kayak gini. Menggaji pengangguran. Negaranya juga gitu, menggaji pengangguran 2.000 rial sampai 1 tahun penuh. Ya maklum, negara raja minyak. Negara gua juga gitu, ngasih gaji 3 sampai 12 juta untuk para kaum rebahan. Yang punya keluarga lebih gede lagi. Alah, nggak usah songong. Di Indonesia, kalau lu nganggur, tinggal selfie aja, dapet duit limit sampai 80 juta. Ini yang mulia uangnya. Mantap. Mau dong. Aduh, KTP gua ketinggalan lagi. Ratu dari kerajaan Inggris, Elizabeth I, pakai bedak yang dari timah loh. Itu biar mukanya nampak putih. Kulit magrib emang gak cantik sih, tapi yang gak pakai timah juga. Itu muka apa-apaan sih? Mending kayak gua, pakai skincare biarpun murah, yang penting putih kayak orang Korea. Kalau di Mesir kuno beda lagi. Wanita waktu itu numuk serangga yang cairan tubuhnya warna merah untuk dijadiin lipstik. Terus dioles deh merah, cantik kan? Pakai serangga kayak gitu. Jijik, lagian warna kayak gitu tuh norak. Pakai tuh warna yang nude atau kayak yang peach gitu. Lagi musim di Korea loh. Kalau di Itali, perempuan abad 15-16 akan memakai sepatu hak yang sangat tinggi namanya chopets. Itu biar terlihat jenjang, cantik, dan menarik. Itu bukan hak tinggi lagi, tapi egrang tau nggak? Lagian itu tuh mana cantik. Yang cantik tuh pakai sepatu yang kayak Korea, terus baju crop top yang model-model Korea kayak gitu. Pakai kebaya Korea, jas Korea gitu. Tinggi, cakep, putih, casual kayak gitu, gayanya baru cakep kayak orang Korea. Opa mau nanya, orang dari negara mana yang paling jelek menurut Opa? Orang Indonesia. Orang miskin kok bisa sih liburan ke negara gua? Maksud lu, siapa yang miskin? Siapa lagi? Kalau bukan situ, sembarangan. Gua nih kaya tau, jangankan liburan. Satu negara ini bisa gua sewa. Emang sanggup sewa satu negara? Apa yang gak gua sanggup, ah? Dan kamu berada di negara yang tepat. Karena hanya di negara Liechtenstein kamu bisa sewa negara ini dan ngelakuin semua hal. Lah, korban marketing gua. Bosan tidur di rumah? Kamu bisa tidur dan tinggal di kasur impian. Bosan makan warteg di pinggir jalan? Kamu bisa menikmati makan malam ala kerajaan. Bukan cuma itu, kamu bisa mengganti nama jalan sesuai yang kamu inginkan di licensi. Mau? Semua bisa kamu nikmati dengan membayar sewa 1,1 miliar rupiah per malam. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Hari Senin harga naik. Buruan. 1 miliar? Malah amat. 200 deh, 200. Satu malam aja 200 bisa kan? Ini tuh sewa negara, bukan kos-kosan. Kalau nggak mampu, pergi. Ih. Kita di Korea punya kimchi, fermentasi sayur pedas yang bikin kita awet muda dan kulitnya bagus ya. Ampun aja mah, aduh baunya menyengat banget. In UK, we have a full English breakfast. Ada telur, sosis, roti, kacang, semuanya dalam satu piring. Masakan Inggris mah hambar semua, mister. Kalau kamu mau yang kuat rasanya, kamu bisa makan black pudding. Apa tuh? Itu sosis dari darah babi. Tahu kuek-kuek nggak? Makanan khas Filipina. Nah, kalau kuek-kuek bebek pasti kan. Bener, tapi telurnya aja. Ini telur dikasih tepung terus digoreng gitu, enak tau. Ya, telurnya doang. Udah bosan gua makan telur. Makan apa ya? Coba makan ini aja, kulcha dari India. Nah, kalau ini baru enak. Tidak kamu orang Indonesia. Pastinya pas, gurihnya pas, mantep banget. Uncle, gimana bikinnya nih, Uncle? Kita ambil dulu adonannya, masih belum begini, kita kepengin. Sudah kepeng, baru dipanggang. Itu bumbu. Enak.
Buset, ini berhala gede banget nih. Sembarangan. Ini tuh uang kita. Buset, uang gede banget. Buset mulu. Kita tuh suku ya dari Mikronesia. Zaman dulu kita pakai batu ini buat belanja. Namanya rhinestone. Lah terus kalau belanja bayarnya gimana? Dia angkat gini kan berat tuh. Ukurannya bervariasi. Ada yang segede piring dan ada juga uang batunya punya berat sampai 4 ton. Tapi tenang, ini nggak diangkat. Kalau mau bayar, batunya tetap di tempat. Tapi semua orang tahu batu udah pindah ke pemilikannya. Wah, kalau zaman sekarang pakai kayak gini ribet banget ya. Bakal susah top up gaming. Kalau sekarang sih lebih simpel. Tinggal download aplikasi GoPay. Mau game apa? Mobile Legends WP yang Rp31.000 cuma Rp26.555 aja. Game FF 100 diamond cuma Rp16.000 doang. Tapi kalau beli token pulsa pakai data gimana? Token PLN, pulsa pakai data aman. Selalu ada harga murah di aplikasi GoPay. Buset, murah banget di aplikasi GoPay ya. Iya dong. Apalagi harga murahnya Tiap hari nggak bisa habis deh pokoknya. Mantep, isi dong. ini batu gua lemparin ke muka lu mau. Iya. Kapok bawa 100.000 ke luar negeri dapat dikit mulu. Di Vietnam dapat banyak dong. Rp100.000 kalau ditukar dengan duit Vietnam bisa jadi Rp150.000 dong. Wah, jadi banyak dong. Iya, Rp150.000 dong. Gak gitu dong. Masa dang-dong mulu ngomongnya? Dong itu mata uang Vietnam. Wah, baru tahu dong. Rp150.000 dong di Vietnam bisa dapat apa aja tuh dong? Banyak, dapat bami cuma Rp15.000 dong. Oh, Rp30.000 dong. Naik bus kota cuma Rp7.000 dong. Murah-murah dong. Iya dong. Berarti ke Vietnam nggak usah khawatir duit boncos dong. Jelas dong. Rp100.000 ditukar jadi Rp150.000 dong. Berarti Indonesia lebih kaya dari Vietnam dong. Nilai tukar uang sama kekuatan uang itu beda. Belum tentu Indonesia lebih kaya daripada Vietnam. Buktinya harga-harga di sini lebih murah daripada Indonesia. Jadi fix nggak lebih kaya dong. Ya juga ya. Tapi kapan kita berhenti ngomong dong? Ya tinggal berhenti dong. Papanya belum pulang. Kamu ngomong sama kakaknya dulu ya. Iya bu, boleh bu. Oke, ibu panggilin dulu ya. Jaya. Apa sih mak? Kenalin dulu nih. Ini calon adik kamu. Dia mau nikah. Lo mau nikahin adik gua? Iya bang, makanya saya kesini buat izin sama pihak keluarga dan ngomong sama papanya abang. Sebelum sama papa, sama gua dulu lah. Duduk. Gua mau nanya-nanya nih. Iya silakan, mau nanya apa bang? Silakan. Emang gua perlu permisi lu buat nanya? Enggak gitu maksud saya tuh. Nggak usah ngomong dulu lu. Gua dulu yang ngomong. Kerja apa lu? Dokter bang, baru lulus beberapa tahun yang lalu. Lulus dari mana? Kuliah di mana lu emangnya kemarin, ha? Jangan-jangan dokter abal-abal nih. Di Universitas Al-Qarawiyyin, universitas paling tua di dunia yang dibangun pada tahun 859 Masehi di Maroko bang. Oh, bagus tuh. Bagus, sekolahnya bagus. Kalau abang lulusan sekolah mana? Sekolah kedokteran, sekolah Sekolah keperawatan? mengemudi, kenapa lu? Gua yang nanya di sini, jadi lu nggak usah ikutan nanya. Saya cuma mau kenal abang aja kok. Lu cuma perlu kenal adek gua, nggak perlu kenal gua. Emang lu mau nikahin gua, Pak? Bener juga ya. Satu istri atau dua istri? Satu istri, adiknya abang. Jangan asal ngomongin adek gua ya. Enggak gitu bang, maksudnya bang. Kalau senggang ngapain? Mancing? Saya sebenarnya relawan juga bang. Relawan apa? Relawan Jokowi? Relawan PBB. Ngapain itu? Bangun sekolah buat anak-anak miskin di seluruh dunia bang. Mah, aku mau ngomong bentar. Iya sayang. Bentar ya, tunggu dulu ya. Iya bu. Mah, Jaya, kenapa sih bentak-bentakin dia kayak gitu tadi? pokoknya sempurna mah. Iya kan? Jadi kamu setuju kan kalau dia nikahin adek kamu? Nikahin sama aku aja mah. Akhirnya nyampe di Yunani. Yeay! Temen gue yang paling anjing datang juga. Baru juga gue nyampe udah ngatain. Kenapa sih? Nggak seneng gue di sini. Seneng lah. Lu tuh temen gue yang paling anjing. Tahu kenapa sih? Nyari gara-gara lu. Jangan marah dulu. Di Yunani kalau lu dibilang anjing itu artinya sanjungan. Karena anjing itu kan hewan yang paling setia. Anjing lu. Makasih. Lah, udah. Ngerepotin gak nih? Gue selama di sini kan minta temenin sama lu. Nggak ngerepotin kok. Enggak, tapi ngangguk kayak gini tuh gimana sih? Kalau emang ngerepotin, gue keliling sendiri aja. Oh, di sini ngangguk artinya enggak. Gestur kayak gini tuh nggak dipakai di sini. Ya udah, ayo kita ke kuil Zeus. Wah, keren banget kayak di film-film. Pak, kok saya diludahin sih? Sabar. Kalau di tempat suci kayak gini terus kamu diludahin, itu artinya orang itu pengen ngejauhin hal-hal buruk yang ada di hidup kamu. Kayak semacam tolak bala gitu. Tolak bala buat lu. Anjing lu. Makasih. Lah. Kakek. Panggil gua bro. Gak sadar diri. Iya bro. Iya,
kalau ada satu hal yang bro pengen nih, saya bisa kabulin. Seriusan dong. Kalau gitu gua mau. Syaratnya jawab 3 pertanyaan. Kalau benar semua saya bakal kabulin permintaannya tadi. Oke, pertanyaan pertama. Negara apa yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa? Jepang sama Thailand. Wih, benar. Sebelumnya nih,